Halo Merados, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Ofia di channel YouTube ini. Semoga Merados dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya terus berada di dalam kebaikan. Dan pastinya saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri dan juga Merados sekalian untuk kita terus berjuang ya dalam melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Karena memang sampai saat ini kita di seluruh dunia, baik di Indonesia maupun di India, kita masih ya berjuang untuk bisa menekan penyebaran ini. Oleh karena itu, marilah kita saling menjaga kesehatan. Bagi yang tetap bisa berada di rumah saja, untuk tetap di rumah saja selama tidak mendesak ya. Dan yang paling penting juga, tidak lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan mari kita membantu orang-orang yang terdampak di sekitar kita, serta kita juga memberikan ya minimal ya dukungan moral kepada mereka yang berada di garda terbelakang. Kita adalah di garda terdepan karena kitalah ya yang bisa menghentikan penyebaran virus COVID-19 itu sendiri. Baik Merados sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan ya suatu hal yang bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan terkait virus COVID-19 yang ada di India. Dan sebelum saya menjelaskan video ini, ada baiknya saya ingin menyampaikan disclaimer dulu ataupun ya sejenis sangkalan lah, bahwasannya video ini ataupun data yang ada pada video ini ya paling lambat, paling update saya buat pada 6 Juni 2020 Merados sekalian. Oke, jikalau kita melihat kurva penyebaran ataupun kasus positif COVID-19 yang ada di dunia ya, kita sadari bahwasannya kurvanya itu masih naik Merados sekalian ya, seperti gambar di sini. Yang mana berdasarkan kasus terakhir ataupun kasus tambahan perharinya terakhir di dunia ya, pada tanggal 3 Juni itu ada kasus tambahan sekitar 129.663 kasus ya. Lalu di tanggal 4 Juni itu meningkat Merados sekalian menjadi 130.529. Ini berdasarkan sumber dari worldmatters.info coronavirus. Dan saat ini Merados sekalian, kita di dunia ya sudah ada kasus corona ini jumlahnya kurang lebih 6,867.357 dan angka kematiannya Merados hampir mencapai 400.000, yang mana di sini jumlah detailnya yaitu 398.582. Dan untuk yang sembuh ya alhamdulillah hampir setengah dari yang terkena positif, yaitu 3,3.062.905. Dan di antara mereka yang sakit ataupun yang terinfeksi virus corona itu 98% Merados sekalian, atau sekitar 3 juta itu berada dalam keadaan yang tidak terlalu berat ya situasinya ataupun tidak terlalu kritis. Dan yang bisa dikatakan kritis ataupun yang serius ya terkena dari virus corona ini ada sekitar 2% di seluruh dunia atau sekitar 53.632 Merados sekalian. Oke, kalau kita berbicara tentang bagaimana sih keadaan COVID-19 yang ada di India ya. Kita saat ini di India sudah berada di hari 74 lockdown, yang mana ini sudah dimulai sejak tanggal 25 Maret 2020 ya, per tanggal 6 Juni ini Merados sekalian. Nah, kalau kita melihat per tanggal 6 Juni ini ya, pada pukul 1.53 siang, itu bisa dikatakan bahwasannya kasus yang terkonfirmasi di India ini besar Merados sekalian. Itu ada sekitar 237.395, yang mana di antara ini yang terkonfirmasi yang kritis itu ada sekitar 8.944, dan yang meninggal dunia di India ini karena virus COVID-19 ini ada sekitar 6.650, dan yang sembuh ya ada sekitar 114.073 orang dari yang terkonfirmasi tadi ya 237.395, hampir setengahnya kurang lebih. Dan kalau kita lihat per 1 juta ya warga India yang terkena COVID-19 itu ada sekitar 172 orang. Dan untuk
kasus kematian per 1 juta penduduk India itu 5 orang ya. Dan untuk sejauh ini total tes COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah India itu yaitu sekitar 4.524.317, di mana ya kalau kita hitung rata-rata per 1 juta orang, berarti dalam 1 juta orang itu yang sudah melakukan tes COVID-19 ada sekitar 3.281 dari total penduduk India, yang mana India ini populasi terbesar kedua di dunia, yaitu 1,3 miliar 79.048.498 orang. Wah, detail banget ya. Oke, baik Merdos sekalian. Jadi kasus harian di India ini, Merdos sekalian, akhir-akhir ini terus bertambah dan hampir setiap hari itu memecahkan rekor. Contohnya saja pada tanggal 5 Juni 2020 ada sekitar 9.462 orang yang dites setelah positif terkena virus corona, di mana ya India sudah melakukan pada hari tersebut sekitar 133.000 sampel tes per harinya. Jadi dari 133.000 itu, Merdos sekalian, ya per 5 Juni ada yang terkena positif virus corona terdeteksi yaitu 9.462 orang. Oke Merdos sekalian, jikalau kita membaca data-data tadi tersebut Merdos sekalian, bisa kita katakan ya, untuk recovery rate ataupun angka pemulihan ataupun kesembuhan yang ada di India itu bagus ya, sebab ya hampir setengah dari mereka itu sembuh ya, sehingga bisa dikatakan di sini 48,27% itu adalah angka kesembuhan yang ada di India, Merdos sekalian. Nah, jikalau kita melihat angka kematian dari sekitar 237.000 yang terkena ataupun positif virus corona, ada yang meninggal sekitar 6.650 orang. Nah, kalau kita artikan di sini bahwasannya angka rata-rata persentase kematian di India itu masih berada di angka 2,8%, Merdos sekalian, yang mana masih rendah daripada angka rata-rata tingkat kematian rata-rata persentasenya di dunia, yang mana sekitar 5,8%. Nah, contohnya nih negara-negara yang memiliki angka kematian di atas 5% ini seperti Amerika Serikat, itu di angka 5,7%, dan Brazil di angka 5,5%. Jadi India di angka 2,8% itu terbilang rendah, Merdos sekalian. Ini ya kematian, memang kematian kita tidak mengharapkan, tapi ini bisa dikatakan cukup rendah lah. Patut kita apresiasi dari angka penyembuhannya dan juga angka kematian yang terbilang rendah. Nah, Merdos sekalian, kalau Merdos bertanya, di mana saja sih Mas Agus kota-kota ataupun negara bagian yang banyak terdampak dari virus corona ini? Kalau kita lihat di sini, Merdos sekalian, ya, untuk peringkat pertama adalah Maharashtra, yang mana kalau kita kenal kota besarnya yaitu Mumbai, Merdos sekalian, di mana total penderita positif COVID-19 di sini ada sekitar 80.229 orang. Ya, di mana yang sudah sembuh sekitar 35.150 orang dan yang meninggal itu 2.849. Lalu diikuti oleh Tamil Nadu, Merdos sekalian, ya, Tamil Nadu itu ada sekitar yang positif 28.694 orang yang positif, yang mana yang meninggal dunia itu ada sekitar 232 orang dan yang sembuh ada sekitar 15.762. Lalu yang ketiga itu adalah Delhi, Merdos sekalian, di kota saya ada 26.334 yang positif, Merdos sekalian, yang sembuh ada sekitar 10.315 dan yang meninggal 708, Merdos sekalian. Nah, diikuti oleh Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, West Bengal, Karnataka, dan juga Bihar. Ini adalah top 10 ataupun 10 besar negara bagian yang terdampak virus COVID-19, Merdos sekalian. Nah, pertanyaannya, Mas Agus, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa India ini bisa sekarang berada di posisi ke-6 ya? Ini sekarang berada di posisi ke-6 ya. 10 besar negara di dunia yang terdampak oleh COVID-19. Oke.
Boleh saya jawab, ini juga sesuai juga sih dengan beberapa analis yang ada di India ya. Ini disebabkan karena memang mulai diberlakukannya unlock ataupun pembukaan India, merdos sekalian, sejak tanggal 1 Juni ini, merdos sekalian. Sehingga bisa saya katakan nih, merdos sekalian, yang awalnya India itu ketat banget lockdown, merdos sekalian, ya. Akhirnya lockdown ini tidak bisa ya sampai di hari ke 70 tuh udah nggak bisa gitu. Ataupun sejak mungkin 2 bulan terakhir ya, pengetatan itu mulai dikendorkan ya. Karena memang lockdown itu memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat mahal, yang mana konon kerugiannya itu bisa sampai 4,5 miliar US dollar per harinya. Ini yang dihitung ya, merdos sekalian. Sehingga intinya lockdown ini harganya mahal, sehingga pemerintah pun akhirnya secara ekonomi sudah bisa dikatakan tidak mampu untuk menerapkan lockdown secara ketat karena ekonomi juga terhenti. Akhirnya mulai dilakukan yang namanya relaksasi ataupun unlock ya, yang mana ini sudah dimulai per tanggal 1 Juni, merdos sekalian. Walaupun sebelum itu juga ada sedikit-sedikit ya. Nah, akhirnya dengan adanya pergerakan ekonomi, otomatis juga ada pergerakan manusia, merdos sekalian ya. Bahkan merdos sekalian ya, per tanggal 1 Mei sebenarnya itu sudah ada yang namanya kereta, yang namanya ini adalah Shramik Special Train. Jadi kereta ini adalah solusi pemerintah untuk memulangkan para pekerja migran yang datang ke kota besar untuk pulang ke daerah mereka masing-masing karena efek lockdown, karena mereka tidak memiliki pekerjaan. Ini merdos per tanggal 6 Juni konon, merdos sekalian, sudah ada 5,8 juta yang pulang kampung ya, melalui 4.286 kereta Shramik Special Train itu, merdos sekalian, berdasarkan data dari kereta India, merdos sekalian. Jadi dengan adanya pergerakan itu, merdos sekalian, ini juga mungkin ya, kemungkinan besar juga menyebabkan penyebaran virus COVID-19 ini juga semakin meningkat di India, merdos sekalian ya. Dan tadi saya sebutkan dengan adanya unlock itu, merdos sekalian ya, jadi untuk pergerakan manusia itu sudah mulai diperbolehkan, merdos sekalian, tentunya dengan peraturan yang ada ya, atau kita sebut dengan menggunakan protokoler kesehatan, yang mana kita memberlakukan jam malam itu mulai dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, merdos sekalian. Jadi tidak ada lagi izin untuk pergerakan manusia dan pergerakan barang ya, yang spesifik untuk di dalam negara bagian. Tapi kalau untuk keluar negara bagian memang ada izin khususnya, merdos sekalian, yang saya tahu. Baik, merdos sekalian, selain merdos sekalian sudah adanya relaksasi ataupun pembukaan India, unlock fase pertama India ya per tanggal 1 Juni, dan juga pergerakan manusia yang sebenarnya sudah dimulai per 1 Mei ya melalui kereta Shramik tadi. Jumlah peningkatan kasus COVID-19 di India ini meningkat juga disebabkan karena ya tes yang cukup masif juga sih dilakukan oleh pemerintah India ya, oleh pemerintah India. Jadi sampai sekarang kan tadi sudah saya sampaikan bahwasannya India itu sudah melakukan tes ya 4,5 juta orang ya, 24.317 dengan rata-rata tes per 1 juta orangnya yaitu 3.281 orang, merdos sekalian. Dan mereka sudah bisa melakukan tes perharinya yaitu di angka rata-rata 100.000 sampai 130.000, merdos sekalian. Sehingga ya dengan adanya meningkatnya tes ini, merdos sekalian, juga meningkatkan ekspos ya, deteksi terhadap virus COVID-19 ini, merdos sekalian. Nah, selain itu juga, merdos sekalian, dengan kemampuan tes yang juga tinggi ya, walaupun sebenarnya masih rendah ya untuk negara 1,3 miliar ya, dibanding dengan Amerika ya jauh banget emang ya, udah 20 juta Amerika saat ini. Populasi yang besar, merdos sekalian. Jadi India ini dengan total produk 1,3 miliar, merdos sekalian, dan rata-rata tuh terpusat di beberapa kota besar seperti New Delhi, Mumbai ya, yang ada di Tamil Nadu, yang ada di Bihar ya, Patna. Itu
ya dengan adanya jumlah populasi yang besar, otomatis kan yang kena juga besar juga merdos sekalian ya, sehingga ini ya yang istilahnya bisa menjadi logika sederhana ya mengapa kasus COVID-19 di India ini besar ya, karena juga populasinya besar merdos sekalian. Oke, bagaimana Mas Agus terkait proyeksi ke depan ya? Terkait proyeksi ke depan ya, India sebenarnya sudah mulai memberlakukan unlock ataupun pembukaan, yang mana ini memiliki 4 fase merdos sekalian. Ya, fase pertama ini dimulai dari 8 Juni merdos sekalian. 8 Juni ini sudah mulai diperbolehkan membuka tempat ibadah, mall, hotel, restoran, dan kegiatan sejenisnya sesuai dengan protokoler kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak lah, dan juga menggunakan hand sanitizer merdos sekalian. Nah, fase kedua nanti untuk unlock India ini merdos sekalian itu pada bulan Juli merdos sekalian, di mana pemerintah negara bagian dapat membuka sekolah, institut pendidikan ataupun pelatihan ya melalui konsultasi antara negara bagian ya ataupun secara internal negara bagian itu sendiri merdos sekalian. Jadi bulan Juli itu sudah mulai melakukan pembukaan ya sekolah-sekolah merdos sekalian dengan konsultasi tentunya. Nah, yang ketiga ini merdos ya memberlakukan peninjauan ya. Ini berdasarkan peninjauan kalau fase ketiga ini merdos, yaitu diperbolehkannya aktivitas ya seperti penerbangan internasional, MRT, merdos sekalian ya. MRT Jakarta misalnya, kalau kita kan disebut di sini Delhi Metro, bioskop, gym ya, tempat olahraga ya, bar, teater, auditorium, kegiatan religius kebudayaan ya, termasuk perkumpulan besar. Ini berdasarkan peninjauan. Jadi kalau ditinjau di atas atau di bulan Juli ataupun di atas bulan Juli itu oke gitu ya, kasusnya mungkin melandai, oke kita buka. Tapi kalau ternyata tidak, bisa saja gitu kan ya akan diberlanjutkan pengetatan ini. Nah, kalau kita melihat kurva sekarang, jelas merdos sekalian di India kurvanya terus naik merdos sekalian ya, karena ada relaksasi ini merdos sekalian, bisa saya katakan ya, karena ada unlock ini. Dan kemungkinan besar merdos sekalian India akan mencapai titik puncaknya berdasarkan informasi dari beberapa ahli, yaitu di bulan Juni ini saya di tanggal 6 Juni atau di bulan Juli merdos sekalian ya. Nah, dan memang ya hal ini juga untuk angka kematian ini merdos sekalian ini hanya bisa dikontrol kemungkinan besar hanya melalui yaitu infrastruktur kesehatan yang capable merdos sekalian ya. Dengan memperhatikan juga upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Dan tentu saja untuk proyeksi ke depan India bisa saja akan berada di posisi kelima ya, mengambil posisi Inggris, atau bahkan di posisi keempat mengambil posisi dari Spanyol, karena gapnya ini hanya sekitar 50.000 kasus untuk per 6 Juni ini merdos sekalian. Kalau India ya anggap sajalah ya kasus hariannya 9.000 sampai 10.000 per harinya merdos sekalian, bukan hal tidak mungkin dalam waktu kurang dari 15 hari ataupun 2 pekan akan berada di posisi keempat menggeser Spanyol merdos sekalian. Nah, sebenarnya juga ada kritik sih sebenarnya merdos sekalian ya, masih adanya data yang kurang akurat terkait jumlah kematian ataupun jumlah orang yang terpapar virus corona, karena kan mereka ada juga yang terdampak virus corona tapi tidak memiliki gejala yang terlihat secara istilahnya klinis seperti itu merdos sekalian. Nah, perkembangan lainnya yaitu terkait vaksin ya. Jadi di India ini ada Serum Institute of India, ini bekerja sama merdos sekalian dengan perusahaan obat-obatan seperti AstraZeneca dari Inggris, dan juga bekerja sama juga dengan Oxford University merdos sekalian untuk memproduksi vaksin bagi mereka yang berada di penghasilan menengah ke bawah merdos sekalian, untuk negara yang memiliki penghasilan menengah ke bawah, yang mana konon ya serum ini maksudnya vaksin ini akan memberikan 400 juta ya vaksin ya, yang mana akan diprediksi diberikan selesai ya sebelum berakhir tahun 2020 merdos sekalian ya. Jadi itu untuk vaksin ini, semoga saja harapan tersebut bisa terwujud merdos sekalian. Dan kita berharap juga ya pastinya mungkin hal ini juga bisa memberikan optimisme bagi kita untuk bisa hidup lebih baik dan berhasil melawan virus corona. Baik merdos sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau ada pun kekurangan ya, salah kata. Dan semoga kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bahut syukriya, terima kasih. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Merdos, tetap dalam semangat kebaikan.